woman, God enables us because we belong to Him, fulfilling God's greatest plan in our lives, knowing our purpose and destiny. Together we walk in God's love, reflecting the beauty of God, becoming the godly woman. You are called to be a godly woman. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kok lemes amat jawabnya ya? Apa pada belum sarapan nih waktu kesini? Ya. Oh sudah ya, oke. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita. Kita akan memasuki persekutuan wanita pada pagi hari ini. Kami juga mengucapkan selamat beribadah bagi ibu-ibu yang mengikutinya secara online lewat YouTube KDW. Sebelum kita memasuki ibadah, coba kita cek HP kita silentkan supaya tidak mengganggu ibadah kita pada pagi hari ini. Mari ibu-ibu kita bersaat teduh sejenak untuk mempersiapkan diri kita. Saya undang Bapak Ibu kita berdiri, kita akan naikkan pujian kita, Ku Masuki Gerbangnya. Kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang penuh sukacita, muka yang tersenyum ya.
girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Kita sambung dengan pujian Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh pagi ini kami bersyukur ya Tuhan, karena anugerah yang Tuhan boleh berikan kepada kami, sehingga di pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk hadir di tempat ini. Kami rindu Tuhan dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Kami juga ingin memuji dan menyembah Engkau. Perlengkapilah hamba-Mu, Bapak Pendeta Dani dalam segala persiapannya, sehingga segala firman yang disampaikan itu juga boleh sungguh menguatkan kami, untuk kami boleh hidup dengan lebih baik di dalam pimpinan tangan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kami yang hadir Tuhan. Berikanlah kami hati dan telinga yang mau mendengar. Berikan kami hati yang mau melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami dari hari ke hari, kami boleh menjadi makin serupa dengan Kristus. Kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami juga Tuhan. Mungkin mereka ada yang sakit, mungkin mereka dalam perjalanan. Engkau tahu setiap pergumulan mereka. Dan kami ingin menyerahkan mereka ke dalam tangan pimpinan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh saya bertanya nih, ada nggak ibu-ibu yang di sini atau ada bapak juga ya, yang tidak pernah mengalami pergumulan dalam hidupnya?
yang tidak pernah mengalami penderitaan di dalam hidupnya? Ada? Nggak ada yang angkat tangan, semua geleng-geleng, nggak ada gitu ya. Berarti semuanya pernah mengalami apa yang namanya itu pergumulan, apa yang namanya itu penderitaan gitu ya. Sungguh tidak enak berada di dalam sebuah penderitaan begitu ya. Nah, seseorang itu bisa menjadi tawar hati ketika dia berada di dalam penderitaan, kesulitan, kesesakan, sampai nggak bisa napas rasanya gitu ya. Sehingga itu membuat seseorang bisa menjadi tawar hati. Bahkan gitu ya, tokoh-tokoh Alkitab gitu ya, nabi-nabi besar juga pernah mengalami apa yang namanya penderitaan, pergumulan, sehingga itu membuat mereka menjadi tawar hati. Nah, saya memberikan sebuah contoh seorang tokoh gitu ya, nabi besar gitu ya, Yosua. Gitu ya. Yosua itu diminta Tuhan untuk menggantikan Musa, membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Itu bukan sebuah perjalanan yang mudah, bukan sebuah tugas yang mudah, tapi sebuah tugas yang sulit. Yosua menyadari semua ini gitu ya. Maka dia pun berdoa kepada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata kepada Yosua, bahkan 2 kali dicatat di dalam kitab Yosua itu dikatakan begini. Berkatalah Tuhan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. 2 kali Tuhan bilang sama Yosua gitu ya. Di tengah pergumulan Yosua waktu itu gitu ya. Tuhan mengatakan dua kali gitu ya di dalam kitab Yosua itu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Nah, kalimat yang diucapkan Tuhan ini bukan kalimat biasa, tapi sebuah kalimat pernyataan bahwa Tuhan akan memberikan penyertaan kepada Yosua di dalam melalui kesulitannya membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah Kanaan. Ya. Saya percaya kita semua pun pernah mengalami apa yang namanya penderitaan, kesesakan, kesulitan, sakit penyakit gitu ya. Ada orang sakit bahkan nggak sembuh-sembuh gitu ya. Sudah berobat kemana-mana pun tidak sembuh begitu ya. Tetapi kita ingin dari kitab Yosua yang tadi saya contohkan, seorang tokoh nabi besar begitu ya. Tuhan ingin menyatakan kepada kita bahwa di tengah kesesakan itu, di tengah penderitaan yang kita terus alami itu, ada janji dan kasih setia Tuhan kepada umatnya. Bahkan janji dan kasih setia Tuhan ini tidak pernah berakhir. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Percayalah akan janji Tuhan bahwa Dia menyertai umatnya senantiasa. Kita akan naikkan pujian kita, kasih Tuhan tiada bertepi. Dalam tak
Sebagai nats pembimbing pada hari ini, saya akan ambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 9b, dan dilanjutkan dengan Amsal 24 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Biarlah nats firman Tuhan ini boleh sungguh menguatkan kita untuk kita terus mempunyai pengharapan di dalam Tuhan, bahwa di tengah kita tawar hati dan kesesakan, ada Tuhan yang akan senantiasa menyertai kita. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman, kita akan naikkan satu pujian, Aku Datang dan Ku Bersujud. Di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Lalu buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Aku datang dan ku bersujud. Ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Aku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Firman-Mu yang kuasa. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di tengah begitu banyak keinginan kami diberi kerinduan untuk datang ke rumah-Mu yang kudus, bersama-sama untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami, dan terlebih lagi untuk berjumpa dengan Tuhan yang mengasihi kami. Kami rindu dan kami dipenuhi kehausan akan firman Tuhan. Dan biarlah ketika kami juga sejenak merenungkan kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh peka mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan yang boleh menegur dan mendidik kami,
tapi suara Tuhan yang juga boleh menghibur dan menguatkan, meneguhkan hati kami, supaya ketika kami menjalani kehidupan yang tidak mudah, ketika di dalamnya ada rupa-rupa persoalan dan pergumulan, kami tidak tawar hati. Kami tetap mengarahkan hati kepada Tuhan, mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, dan yakin betul Tuhan yang baik itu terus bekerja sampai saat ini untuk juga mendatangkan kebaikan buat kami. Tolong hamba-Mu di tengah segala keterbatasannya, pakai dia menjadi alat saja di tangan Tuhan menyatakan kebenaran firman Tuhan. Kami menyambut firman Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin. Selamat pagi, ibu-ibu. Ya, ini komisi terakhir yang saya bisa perkenalan dan layani. Karena yang lain-lain sudah, Pusinda sudah, sekolah minggu sudah, remaja pemuda sudah, wanita yang belum. Agak takut masuk ke sini memang ya. Makanya saya minta ditemenin istri saya tuh ya datang ke sini ya. Ya, hari ini kita bicara soal jangan tawar hati, Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Yesaya 35 ayat 1 sampai 10. Bawa Alkitab yang lama enggak? Ya. Kalau bawa, kita membacanya berbalasan. Saya membaca bagian yang lebih ke kiri. Ibu-ibu membaca bagian yang lebih ke kanan. Kalau zaman dulu tuh saya membaca bagian yang menjorok ke depan. Menjorok itu apa ya? Yang lebih ke kiri dan nanti ibu-ibu yang lebih ke kanan. Saya mulai dulu dengan ayat 1 padang gurun itu ya. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Sebab mata air memancar di padang gurun. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam. Di tempat serigala berbaring. Di situ akan ada jalan raya. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya. Di situ tidak akan ada singa. Orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Terpujilah nama Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hidup sebagai umat kepunyaan Tuhan, hidup yang terberkati. Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak? Ini orang GKI itu kalau diajak ngomong ya. Hidup sebagai anak-anak Tuhan, milik kepunyaan Tuhan adalah hidup yang terberkati. Setuju? Setuju. Nah, persoalan selanjutnya adalah kalau diberkati, kita berarti bebas dari semua masalah. Setuju nggak? Enggak ya. Enggak ya. Survei. Kalau diberkati berarti kita bebas dari masalah. Angkat tangan. Ada satu ya. Yang lain tetap punya masalah? Punya. Tapi berkat Tuhan berkurang nggak dengan kita? Enggak. Nah ini dia persoalannya ya. Bahwa ibu tadi bilang sebagai anak Tuhan kita bebas dari masalah.
masalah seperti apa, Bu? Nah, ini pertanyaannya kan ya. Ya, tapi berarti kan tetap punya masalah kan ya. Ya, betul ya. Aduh, berarti sama kita masih, Bu ya. Karena saya takut nih kalau sampai bilang, enggak Pak, saya enggak punya masalah sama sekali. Waduh, repot ya. Karena selama kita masih hidup dalam darah dan daging, penuh keterbatasan, penuh kerapuhan, pasti ada masalah ya. Tapi, nah ini dia, teologi itu kan berkembang terus-menerus ya. Ada masa-masa di mana teologi kekristenan Kristen Protestan terutama. Emang namanya aja Protestan sih saudara ya. Kita itu ya karena protes ya buat gereja baru, ya nggak setuju protes buka gereja baru itu kan. Protestan tuh jadi alirannya banyak sekali. Nah, salah satunya pernah ada aliran yang sangat terkenal mengatakan sebagai anak-anak Tuhan, kita ini anak raja di atas segala raja, nggak boleh punya masalah, nggak boleh miskin, nggak boleh sakit-sakitan, semua harus sukses hidupnya. Pernah dengar nggak teologi itu? Sering ya. Hidup sebagai anak Tuhan mesti sukses, kita anak raja di atas segala raja kok. Nggak boleh kekurangan, nggak boleh miskin, nggak boleh sakit, sehat semua. Lah terus kalau kemudian sakit, gagal, usaha hancur, jatuh miskin, itu berarti masih ada dosa itu yang mesti ditengking, mesti dibetulkan, mesti diperbarui lagi. Apa seperti itu kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Ya. Apa seperti itu? Ya. Dan itu memang sedikit banyak kemudian terekam dalam kehidupan kita, terutama sebelum pandemi. Sebelum pandemi orang ada dalam masa booming, udah mulai hidupnya makin mapan, kelas menengah di Indonesia makin banyak, makin jalan-jalan itu sesuatu yang biasa sekarang kemana-mana begitu ya. Orang rasa semua ada dalam genggaman. Lalu betul hidup anak Tuhan itu sukses. Dan itu yang dipertontonkan terus. Itu yang diperlihatkan. Ya. Pengkhotbah televanglis itu ya khotbah lewat ya kayak kita sekarang akhirnya ya. Lewat YouTube juga ya. Zaman-zaman dulu kan kita nggak biasa dengan gitu. Tapi khotbah-khotbah masa itu yang penginjilan lewat alat-alat komunikasi jarak jauh itu terus-menerus menjejali dengan hidup sebagai anak Tuhan adalah hidup sukses, tidak boleh ada masalah. Makanya satu kali ketika saya sakit, demam, saya datang ke dokter, ketemu dengan anggota jemaat, bukan sini masih yang dulu. Dia tanya, yang sakit siapa Pak? Saya demam, saya bilang. Loh, kok pendeta sakit? Loh, emang nggak boleh sakit ya? Nah karena ada dalam pikirannya kalau sakit berarti ada dosa. Kalau sakit itu ada masalah. Nggak kudus gitu. Karena sebagai anak Tuhan mesti kudus, pasti sukses. Nah ini persoalan nih. Tapi juga teologi yang satunya ada lagi, teologi ekstrim nih satu lagi. Ini teologi sukses, semua harus sukses, hak kaya. Ada satu lagi, teologi penderitaan namanya. Hidup sebagai anak Tuhan tuh nggak boleh kaya. Nggak boleh punya banyak barang banyak-banyak. Nggak boleh punya ini dan itu. Nggak boleh hidupnya nyaman. Dan itu ada aliran kekristenannya kan. Teman-teman Katolik dengan Ordo Fransiskan itu memilih itu. Misalnya cuma boleh punya baju 2. Satu dipakai, satu dijemur, dicuci. Kalau pas dipakai, yang dijemur kehujanan, terus ini mau dicuci juga mau susah ya. Tetapi itu, ada yang memilih jalan itu. Mereka pakai ayatnya juga ada. Seperti yang Tuhan bilang anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepala. Itu mereka istilahkan nggak punya apa-apa. Jadi kalau orang Kristen pengikut Yesusnya kemudian punya apa-apa, berarti nggak ikut Yesus. Nah ini teologi nih ya. Ada yang ekstrim kiri, ada yang ekstrim kanan. Lalu kita sebagai orang GKI di mana? Itu enaknya GKI. In between, saudara ya. In between, nggak ini, nggak itu ya. Inu berarti ya, saudara ya. Ini itulah ya. Nggak ini, nggak itu ya. Jangan ekstrim-ekstrim lah, saudara. Maka saya mendengar juga istilah yang sama yang Pak Andreas sampaikan juga waktu perwil di wilayah 3 di kediaman kami. Pilihlah teologi salib. Teologi salib itu, salib bisa dipikul oleh siapa saja. Tapi orang yang pikul salib, ya mesti juga siap menderita.
Penderitaan bukan sesuatu yang kita bilang, aduh ini nggak boleh, ini najis, ini nggak kudus. Bukan. Sesuatu yang memang harus siap kita tanggung. Bahkan karena kita benar. Ya salib itu kan bukan karena salah loh. Yesus tidak salah, tapi dia harus pikul salib. Ada penderitaan-penderitaan yang bukan karena kita penyebabnya, tapi harus kita tanggung. Nah itulah hidup orang Kristen kan. Kita hidup bener aja tetap dipermasalahkan kok. Buka poliklinik aja dicurigai. Ini kristenisasi nih, kan aneh kan ya. Padahal kita mau berbuat baik loh. Ya itu menderitanya. Nah itulah teologi salib. Ya. Hari ini kita bicara soal jangan tawar hati. Tadi Bu Tanti udah ngomong ya, kenapa kita bisa tawar hati? Ya, ayo. Karena terus-menerus menderita, ya bisa juga ya. Lama-lama orang capek. Atau terus-menerus kecewa, nggak sesuai harapan. Orang jadi tawar hati. Atau ketakutan yang sangat besar menghadapi persoalan di depan. Lalu membuat kita tawar hati itu orang yang akhirnya hambar, nggak mau lagi berbuat apa-apa. Sudah nggak tahu mesti ngapain. Karena mulai dihinggapi dengan keletihan, putus asa dan kehilangan harapan. Itu orang yang tawar hati. Sementara persoalan yang nggak mungkin nggak ada terjadi dalam hidup kita. Lalu bagaimana kemudian kita menghadapinya? Hari ini bagian kitab Yesaya yang kita baca, ini sebenarnya bagian, kalau kita baca Alkitab Yesaya itu terbagi dengan bagus. Yesaya 1-39 itu namanya proto Yesaya, Yesaya bagian awal. Itu ditulis ketika orang Israel sebenarnya sedang baik-baik saja. Tapi baik-baik sajanya mereka itu cuma secara fisik, jasmani. Ibadah berlangsung, semarak ibadah pada masa itu. Tapi sebenarnya sudah kosong maknanya. Karena mulai dihinggapi oleh kebosanan. Orang mulai tidak peduli dengan sesamanya. Nah di titik itu, Nabi Yesaya mengingatkan, akan tiba waktunya, kamu gak akan lagi bisa enak-enakan seperti ini. Akan tiba masanya, kamu akan sulit, karena kamu akan dibuang. Kagetlah orang-orang Israel, kami sedang baik-baik saja kok. Kok nubuatannya akan yang jelek semua. Sesuatu yang menyesakkan akan mereka alami. Mereka ketakutan, mereka nggak siap dengan itu. Lalu apa yang kemudian Nabi Yesaya katakan? Satu, bertobat, gitu ya, berbalik keadaan yang seperti semula, setia kepada Tuhan. Jangan kemudian karena persoalan lalu kamu berbelok arah, cari kuasa-kuasa lain yang lebih meyakinkan gitu. Jangan, tetap sebagai anak Tuhan. Kenapa? Nah itu kemudian dia tuliskan nih, Yesaya 35. Ada 3 hal. Yang pertama, kalaupun kemudian kita ketemu dengan persoalan, Yesaya bilang kamu akan masuk dalam masa kesesakan. Yang pertama, kita punya Tuhan, masih ada Tuhan. Dan di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Bentar lagi nanti, sering Shopee, ya, sudah biasa gitu ya. Saya pernah, udah gak apa-apa itu manusiawi saudara ya. Itu kerapuhan kita ya. Karena dunia sekarang ya begini ini ya. Notifikasi itu di mana-mana dan kadang kita lupa untuk di silent ya. Tadi bener Bu Tanti loh. Sudah dilihat belum? Ternyata masih on loh saya Bu. Bayangin tuh ya kalau ternyata masih on terus bunyi nih di sini. Udahlah. Sampai mana tadi? Tiada yang mustahil ya. Di tangan Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, ayat 1 dan 2 menunjukkan itu. Janji keselamatan Tuhan tetap ada. Bahwa kamu karena masalah yang kamu hadapi, kamu akan mengalami kesesakan, kamu akan dibuang. Jangan hilang untuk setia pada Tuhan. Kenapa? Karena di tangan Tuhan, Tuhan masih ada, di tangan Tuhan yang masih ada itu tidak ada yang mustahil. Nah ayat 1 dan 2 mengatakan padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorai. Padahal yang namanya padang itu simbolisasi dari tidak adanya lagi gairah hidup. Mati yang ada di sana. Gersang. Nggak ada tanda-tanda kehidupan.
Tapi justru seperti bunga mawar dia akan berbunga lebat. Nah ini dia. Padang gurun yang kering dan padang belantara simbol kematian itu justru akan berbunga. Bunga berarti simbol kehidupan. Iya kan, kalau tumbuhan sampai berbunga berarti dia tumbuh, dia hidup. Gitu. Bahkan berbunganya bukan asal berbunga, berbunga lebat. Sesuatu yang nggak mungkin. Konon belakangan ini padang gurun di Arab juga mulai hijau lagi, saudara. Ini aneh ya, kok bisa gitu? Nah ini nggak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Sesuatu yang tampaknya tidak mungkin dalam pandangan manusia menjadi sebuah keniscayaan di tangan Tuhan. Itu hal pertama yang mesti kita ingat ketika kita kemudian masuk ke dalam persoalan yang berat dan beda-beda tiap kita kan. Beda-beda. Nah, kalau Pak Andar Ismail bilang tiap keluarga ada salibnya masing-masing. Salib kita beda-beda. Tapi yang pasti kita punya salib. Kita punya persoalan, kita punya pergumulan. Ingat yang pertama, masih ada Tuhan. Kalau tetap ingat masih ada Tuhan, gak akan tawar hati, saudara. Ya. Orang yang tawar hati kan udah ngerasa udah gak ada siapa-siapa. Udah gak bisa ditolong oleh siapa-siapa. Gak ada yang jadi teman saya, nah tawar hati itu. Ya. Tanpa sengaja saya nonton, bukan tanpa sengaja nih, janganlah. Bukan kebetulan juga ini. Berkali-kali film Mulan itu muncul di notifikasi saya. Tapi gak pernah punya kesempatan untuk nonton. Mulan, pernah nonton saudara ya? Pas mesti buat ibu-ibu tuh ya. Iya. Bagaimana berjuang di tengah kondisi yang kaum laki-lakinya begitu kuat luar biasa. Bahkan dia berjuang untuk jadi bisa silat aja juga nggak boleh. Harus tetap dijodohkan. Tuang teh, tehnya nggak boleh keluar dari itu zaman itu ya. Sampai kemudian dia tawar hati. Dan persis ada yang kemudian jadi musuhnya. Itu juga dimulai dengan tawar hati. Ketika kemampuannya tidak bisa dieksplor. Kenapa? Karena nggak boleh. Akibatnya tawar hati, yang satu pilih jalan malah jadi musuh kerajaan. Mulan juga sempat diasingkan. Tawar hati. Tapi kemudian dia tetap mengingat tujuan hidupnya. Ya. Bukan untuk kemudian menjadi musuh, tapi justru memakai apa yang ada padanya untuk kebaikan. Baru tadi malam bisa menyelesaikan Mulan. Nontonnya separoh ya. Baru kemarin tadi malam itu selesai. Oh, pas juga ini ya. Kadang persoalan bisa membuat kita memang jadi mutung, tawar hati, gak mau ngapa-ngapain, bahkan berubah jadi musuh, jadi marah, ngamuk. Tapi ada orang yang tetap setia, jalan di jalan kebenaran. Nah itu yang Mulan ya. Sehingga kemudian berhasil melewati masa-masa yang tidak enak itu. Kita orang Kristen pertama-tama berhasilnya karena ada Tuhan. Dan Tuhan yang apa tadi? Yang tidak mustahil di tangannya. Tidak ada yang mustahil di tangannya. Yang kedua, tadi Bu Tanti udah sebagian khotbah saya itu diambil Bu Tanti tadi, saudara ya. Iya. Kuatkan dan jangan takut itu ya. Jadi buat orang yang sudah masuk ke fase tawar hati, jangan dibiarin. Nabi Yesaya diingatkan oleh Tuhan, buat mereka yang tawar hati, kamu berserulah, kuatkan hatimu dan jangan takut. Kuatkan tangan yang lemah lesu, teguhkan lutut yang goyah. Tangan yang lemah lesu dan lutut yang goyah itu kan menjadi simbol keadaan yang begitu lemah, tak berdaya, yang sudah gak tahu lagi mesti ngapain. Kuatkan hati kepada orang yang tawar hati. Nah, kata tawar hati muncul di situ, hati yang tawar. Ya. Itu hati yang sebenarnya ciut. Kalau dalam bahasa aslinya nih, bahasa Ibrani, saudara ya, mahwar namanya, mahar, bukan mahwar, mahar, mauhar. Itu berarti hati yang ciut, kecut, yang takut dan gentar karena masalah yang dihadapi besar. Tadi Yosua juga sama ya, tiba-tiba dia harus meneruskan ganti Musa yang orang hebat, ini Yosua orang muda, tiba-tiba harus menggantikan. Oh ya ciut hatinya lah, apalagi ngadepin orang Israel yang tegar tengkuk. 40 tahun loh keliling padang gurun itu ya, enggak, sampai akhirnya enggak ada satupun yang masuk ke
ke tanah Kanaan loh itu, karena tegar tengkuknya mereka. Nah ini suruh mimpin lagi, wah ya ciut hatinya, tawar hatinya, gentar, karena persoalan yang dia hadapi memang besar. Nah kepada umat yang sedang gundah, karena dinubuatkan akan ada persoalan besar di hadapan mereka, akan ada pergumulan yang tidak mudah, yang menyesakkan, Nabi Yesaya dipanggil untuk membangkitkan harapan. Jangan biarkan hati yang ciut itu terus-terusan ada. Karena dengan hati yang ciut tadi yang kecil kekuatanmu, iya malah jadi hilang itu kekuatannya. Film Mulan sama, saudara, itu ada tuh di situ tuh, ya. Ketika kemudian dia merasa ciut, ci-nya nggak keluar katanya. Waduh ya, apa itu ci itu ya? Kekuatan di dalam tubuhnya nggak keluar. Tapi kemudian ketika dihadapi, nggak ciut hatinya, dihadapi, muncul tuh potensi dirinya, ya, sama, ya. Dan untuk itu Nabi Yesaya diminta oleh Tuhan, kuatkan, jangan biarkan goyah, pulihkan dan beri harapan, ya. Yang ketiga, yang terakhir, pokoknya kalau 3 terakhir udah enak terus, bentar lagi selesai ya. Ketiga, betul, sembari punya harapan, yakin juga bahwa Allah itu bertindak dan berkarya. Ketika Allah bertindak dan berinisiatif untuk berkarya, ikut serta, turut campur tangan, akan ada pemulihan-pemulihan yang luar biasa. Dan itu disaksikan di ayat-ayat 5-7. Terjadi pemulihan yang utuh, yang melampaui akal manusia lagi. Kalau tadi cuma padang belantara jadi berbunga, yang ini mata yang buta bisa melihat, dicelikan. Telinga orang tuli bisa lagi mendengar. Orang yang lumpuh bukan cuma bisa jalan, bisa melompat. Iya kan tadi yang kita baca ya. Mulut yang bisu bisa bersorak-sorai. Bahkan juga terjadi pemulihan buat alam. Mata air memancar di padang gurun, sungai mengalir di padang belantara, tanah pasir berubah menjadi kolam, tanah kersang berubah jadi sumber-sumber air. Itu ketika Allah bertindak. Ia mampu membalikkan keadaan. Dia punya kuasa yang besar. Dari kita diminta tetap percaya, jangan kehilangan harapan. Karena waktu Tuhan bukan waktunya kita, ini persoalannya nih ya. Daya tahan untuk menanti pemulihan dari Tuhan itu dibutuhkan dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, persoalan siapa sih yang gak punya? Ya. Nah ini relevansinya buat kita ya. Dalam menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak luput dari masalah dan pergumulan hidup. Masalah pekerjaan, masalah usaha. Yang namanya pekerjaan dan usaha kesini makin susah. Ya, bukan hanya karena ekonomi yang berat, tetapi juga ada yang namanya disruption. Disruption itu apa ya? Ini perubahan besar terjadi. Sama seperti ketika mulai adanya mobil, itu terjadi disrupsi besar pada tahun 1900-an awal. Dari banyakkan orang buka usaha kereta kuda, membuka install perawatan kuda, merawat roda kayu dari kereta kuda. Tiba-tiba ketika ada mobil, semua pekerjaan itu hilang. Itu disrupsi namanya. Tapi kemudian muncul kesempatan baru. Tapi kan berarti banyak orang yang keteteran kalau dia nggak memperbaiki diri, nggak meningkatkan kemampuan. Dan itu yang terjadi sekarang. Ada banyak pekerjaan yang hilang. Ya, yang paling kentara itu loper koran. Masih ada nggak loper koran? Nggak ada ya? Masih, tapi kan jarang sekali. Atau Pak Pos nganterin surat. Ada, tetapi bukan lagi kayak Pak Pos zaman dulu itu ya. Ya, paket sekarang pakainya ya. Penjaga pintu gerbang tol. Pernah rame kan itu kan, banyak yang jaga pintu gerbang tol, tapi lama-lama diganti kan, nggak perlu orang pakai ngetep aja. Sekarang nanti akan lewat aja, let it flow itu ada tuh, ya let it flow ya. Nanti akan ada tuh yang akan cepat sekali orang lewat aja. Makin nggak perlu orang.
otot diganti dengan robot. Jadi makin sedikit kemampuan kita yang dipakai. Tetapi muncul juga sih pekerjaan-pekerjaan baru. Barista. Wah, zaman-zaman dulu kan cuma di klub-klub aja, di kafe-kafe aja tuh yang ada. Yang nyeduh kopi. Sekarang makin banyak ya penyeduh kopi. Bahkan Starling itu, Starbucks keliling makin banyak kan itu. Ya. Starbucks keliling gitu namanya. Ya, bahwa persoalan akan ada, disrupsi menambah persoalan, iya. Ditambah lagi kemarin pandemi. Waduh, nambah-nambah lagi persoalan. Ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Mungkin itu juga menimpa kita, ya, menimpa keluarga kita. Membuat kemudian tidak mudah untuk bergerak, tidak mudah untuk bangkit. Nah, di tengah kondisi-kondisi seperti itu, jangan sampai kemudian masuk ke dalam fase seperti firman kita. Jangan tawar hati. Ya. Ini cerita yang pernah saya cerita di persekutuan doa ketika Pentakosta ya, pra-Pentakosta. Namanya Dr. Lee Ting Tung. Lin Ting Tung. Ini adalah orang Taiwan pertama yang menjadi dokter dan jadi Kristen. Dr. Lin Ting Tung. Saya bener nggak bacanya lagi nih ya. Ia bekerja di sebuah rumah sakit kecil yang dirintis oleh Dr. Maxwell, seorang misionaris dari Inggris. Jadi Dr. Maxwell ini datang, membuka rumah sakit kecil, dan salah satunya merekrut Dr. Lee Ting Tung ini. Pada satu hari seorang anak datang ke rumah sakit itu. Anak kecil yang datang. Bukan dia yang sakit. Yang sakit adalah ibunya. Malarianya kambuh. Nggak bisa dibawa ke rumah sakit itu karena rumah anak ini harus melewati bukit dan hutan baru sampai ke rumah sakit itu. Nah, demi ibunya dia jalan seharian untuk sampai situ. Kalau ditanya berapa lama, ya kira-kira 3 jam perjalanan. Waduh, ya. Tapi anak ini berjuang untuk kesehatan ibunya. Nah, ketika kemudian dokter sudah tahu ini malarianya kambuh, udah biasa, udah ada resepnya, udah disiapkan. Nah, itu hari udah menjelang sore, mulai jam 4 sore. Ya. Ketika nama si ibu disebut, anak itu karena udah sore jadi buru-buru, ambil aja obat yang ada, langsung berlari. Karena dia takut kemalaman, kalau udah kemalaman nggak nyampe rumah, bahaya di tengah jalan, itu hutan kok. Buru-buru lari. Ketika bagian obat itu jam 5 sore mau diberesin, mau ditutup lah apotek kira-kira. Nah, seorang suster bilang, loh dok, kok masih ada obat malaria di sini? Lah, berarti anak tadi salah bawa obat. Coba dicek apa yang hilang di sini. Dicek yang hilang itu desinfektan. Waduh, ini persoalan ini kan ya. Nah, kalau mau dikejar, anak itu berarti udah 1 jam di muka, lari. Rumahnya di mana nggak tahu, cuman dibilang lewat bukit, lewat hutan. Lah udah nggak mungkin dikejar. Nggak tahu juga kalaupun dikejar kemana gitu kan. Jadi yang ada Dr. Maxwell setelah mendapat laporan dari Dr. Lee Ting Tung nih ada bahaya nih, kekeliruan nih. Ya udah gini aja, kumpulkan semua staf, dokter, karyawan rumah sakit yang tidak dapat shift jaga sore. Kita kumpul di kapel. Lalu mereka berdoa bersama. Nggak tahu dong, nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan. Lalu di dalam doanya Dr. Maxwell bilang, Tuhan ampuni kami lalai, kami tidak teliti, kami tidak hati-hati. Ngaku dulu salah kan itu berarti kan. Sesudah itu, sekarang ini Dr. Maxwell bilang, nyawa seorang ibu terancam. Oh ya, soalnya kalau desinfektan itu yang diminum, kebakar itu bagian dalam tubuh. Dan itu berarti kematian. Ya. Sekarang nyawa seorang ibu sedang terancam. Tolonglah dia Tuhan. Cegahlah dia.
agar tidak meminum obat yang salah itu. Amin. Udah bubar, kembali ke pos masing-masing. Nah, Dr. Lintingtung kemudian menjalani jaga malam itu dengan hati yang gak karuan, saudara ya. Kecut hatinya, ciut. Nah itu dia tuh, udah sampai tiba kepada ketakutan yang luar biasa karena dia mikir wah besok ini keluarga pasien akan datang untuk menuntut. Apalagi di rumah sakit Kristen, di tengah mayoritas orang yang tidak beragama Kristen, yang ada bisa kemudian habis sudah. Nah, jadi malam itu dia begitu sebenarnya gundah dan tidak enak. Betul besok paginya, ruangan dia digedor-gedor. Dr. Lintingtung bilang ini udah waktunya nih saya mempertanggungjawabkan. Dibuka, anak yang kemarin. Pucat juga. Ya. Terus sama-sama bingung ya. Lalu, dokter, ada waktu nggak? Ada. Saya minta maaf. Dimulai dengan minta maaf, bukan ngamuk-ngamuk ini kan ya. Loh kenapa nak? Kemarin, kira-kira udah hampir gelap, karena takut saya jadi larinya makin kenceng, nggak perhatikan sekeliling, kesandung akar pohon. Jatuh, obatnya pecah. Ya, jadi maafkan saya udah membuang obat yang mahal gitu kan. Saya datang lagi untuk minta obat ganti. Nah, kan aneh ya. Kalau ditanya ini kapan? Itu udah mulai remang-remang. Wah, kira-kira pada saat mereka sedang berkumpul untuk berdoa. Ya. Kadang kita ada di posisi yang udah, ya itu dia tuh, udah nggak tahu mesti ngapain. Ada keterbatasan kita, tapi masih ada Tuhan. Jangan lupa itu, ya. Jangan lupa. Dan Tuhan ini Tuhan yang tidak tutup mata, Tuhan yang bekerja. Tadi sudah kita lihat bekerjanya dengan cara yang melampaui akal kita. Nggak tahu mesti ngapain tapi Tuhan tahu. Ya. Pakai disuruh kesandung segala lagi ya. Sandung pecah lagi. Nah itu dia. Ya. Jadi akhirnya malah selamat. Ya. Tidak ada yang mustahil di tangan Tuhan. Ya. Yang kedua, selain itu adalah, nah ini tipsnya. Kalau kemudian kita tiba pada kondisi-kondisi yang udah begitu lelah, begitu beratnya persoalan yang kita hadapi, memang ada waktunya untuk berhenti, tapi bukan untuk mutung. Berhentinya untuk berhenti sejenak dari kisruh dan ramai ributnya suara persoalan ini. Ya. Nah ini yang katanya makin susah dipunyai orang zaman sekarang, yaitu waktu hening, waktu untuk bersaat teduh, ya. Waktu untuk diam sejenak. Kenapa? Karena kita udah kayak mesin. Sibuk betul orang-orang zaman sekarang. Ya. Makanya kan sering ngomong kan ya, kenapa ya Pak? Oma saya anaknya 12 bisa dijalani tuh ya. Saya punya anak 2 aja kok kayaknya susah bener gitu ya. Kenapa ya? Pertanyaannya kan kenapa gitu. Sibuk bener orang-orang sekarang. Coba bangun pagi kan? Ayo bangun pagi. Apa yang langsung dibuka? Ayo jujur apa yang langsung dibuka? HP. Mata yang dibuka dulu saudara ya. Masa mas merem gitu buka HP ya. Pasti paling pertama ya mata dulu kan melek. Tapi memang langsung lihat HP kan ya. Langsung cari-cari HP, langsung buka notifikasi udah banyak. WA udah segini, email udah segini, Instagram, Facebook yang kita update, banyak sekali. Dan untuk buka itu aja waktu. Nah oma kita kan nggak ada waktu buat buka-buka gitu kan. Yang ada langsung buka persediaan beras, masak gitu ya. Ini kita bukanya notifikasi HP. Ya. Makin kurang waktu, ya iya. Ya. Diam sejenak, bersaat teduh itu. Ya. Untuk merenungkan kehidupan yang kita jalani. Ngerem dulu. Maka ya di sisi itu saya rada bersyukur dengan pandemi. Kita direm saudara 2 tahun ya. Dari kecepatan, dari nafsu ngeliat, si itu udah di Labuan Bajo, ayo kita berangkat Pak. Nggak bisa semua saudara ya, 2 tahun 3 tahun itu kan, semua direm, semua ada di rumah gitu kan, semua takut gitu. Nah itu
Dikasih waktu loh sebenarnya sama Tuhan untuk merenung sejenak kita. Sama dalam kehidupan kita di tengah rutinitas persoalan yang selalu ada, punyalah waktu untuk merenung sejenak. Dan di tengah merenungnya itu bukan untuk bilang saya udah gak bisa apa-apa, saya udah gak mau ngapa-ngapain, bukan. Untuk menghitung berkat Tuhan. Nah ya, Bu Tanti, nanti kita nyanyi KJ 439 enggak? Enggak ya? Kita nyanyi itu sekarang, bisa gak Bu? KJ 439. Teman-teman di multimedia punya enggak ya? KJ 439. Search di YouTube. Ya kalau enggak ayo search. Ayo sekarang buka HP-nya, boleh. Search di YouTube KJ 439 Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Lagu yang gampang ini, sering kan? Tapi itu kata-katanya pas loh dengan yang kita hadapi sekarang ya. Bila topan keras, ketinggian. Iya gitu ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bener nih, tadi beberapa udah mulai menarik, melambatkan bagian yang kedua. Berkat Tuhan mari hitunglah. Itu memang betul, kalau di naskah ininya ya, Kidung Jemaatnya, itu jelas. Di referen itu ada tulisan read. Ya, read. Bukan Rita Ratika, bukan Rita. Ada Ibu Rita Ratika di sini ya? Datang nggak Ibu Rita? Atau Rita siapa? Read itu Ritardando. Ritardando artinya dilambatin nyanyinya. Ya. Jadi dengan sengaja memang penulisnya mengatakan, udah ketemu ya? Oh belum nih. Di bagian berkat Tuhan mari hitunglah itu memang dilambatin di situ. Dilamain. Hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan. Nah ini, mari hitunglah. Kalau bisa dilambatin 2 jam gitu saudara ya. Supaya kita memang seperti kata-katanya. Mari hitunglah berkat Tuhan. Nah sesudah itu balik lagi namanya atempo. Atempo itu berarti kembali ke tempo semula. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bener ya? Nah itu tuh waktu berhenti sejenak untuk menghitung berkat Tuhan tuh kita makin gak punya. Makanya lupa. Coba kalau kita terus mengingat itu dan menghitung berkat-berkat Tuhan, gak akan lupa bahwa Tuhan itu masih ada. Tuhan yang pernah memberkati saya, maka Tuhan yang sama masih berkarya. Tuhan yang sama, kuasanya juga besar, yang melampaui dari yang bisa kita pikirkan. Ya, maka di bait kedua itu menarik kata-katanya apa tuh? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Berkat Tuhan, hitunglah berkat-Nya pasti kau lega. Dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saya nambah persoalan ibu ya. Aduh sorry bu. Nyari nadanya beda sama tadi ya. Tapi betul ya. Jadi kalau kita masih mengingat karya Tuhan di masa lalu, nggak lupa dengan berkat Tuhan, itu tuh sumber kekuatan untuk melangkah di masa kini yang tidak mudah. Ya. Sumber kekuatan itu membuat kita nggak akan tawar hati.
Karena ingat Tuhan yang sama, yang kita percaya itu adalah Tuhan yang masih bekerja sampai sekarang. Dan Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi setiap orang yang terpanggil dan mengasihinya. Nah, muncul akhirnya ya. Terima kasih teman-teman di belakang ya. Iya, itu dia tuh. Di bagian berkat Tuhan mari hitunglah itu ada rit namanya, retardando. Dilambatin supaya memang kita mari hitung. Dengan mari hitung, kau niscaya kagum oleh kasihnya. Kalau udah kagum oleh kasihnya, nggak akan tawar hati. Kalau orang nggak tawar hati, kekuatannya besar. Nah dibalik ya, kalau tawar hati jadi ciut, kecil kekuatannya. Sebaliknya orang yang tidak tawar hati, persoalan ada, tapi jadi beda. Kita punya kekuatan, kita punya harapan, dan kita masih ada Tuhan. Selain itu Tuhan hadir lewat siapa? Ya lewat teman-teman kan, lewat komunitas ini. Maka jangan jauhkan diri dari komunitas. Jangan jauhkan diri dari persekutuan, karena di situ sumber kekuatan kita. Di situ Tuhan hadir untuk menopang, menuntun, dan menguatkan. Jangan pilih teologi sukses, capek. Ya. Dan ternyata selama pandemi teologi sukses hancur lebur, saudara. Ya orang yang kaya raya tetap aja nggak bisa napas, mau beli oksigen di mana? Ya, tetap aja ikut sakit juga kan ya. Teologi sukses agak dijungkir balikan, dipikirkan ulang akhirnya. Ya. Tapi juga kemudian jangan masuk kemudian pada teologi penderitaan. Apa-apa harus menderita. Lihat pendeta naik mobil enak sedikit, pendeta kok enak-enakan, nggak boleh ya. Pendetanya makan di restoran yang enakan, kok pendeta mewah-mewahan? Ya enggak sih, yang saya diajak kok ya gitu. Kalau sendiri sih juga nggak mau lah ya, rugi mending ke nasi ayam Semarang di sebelah itu ya. Apa namanya? Kok ibu tahu ya? Iya orang Semarang ya. Nasi sotonya enak, nasi ayam Semarang ya asik ya udah. Jadi jalani saja hidup sebagai anak-anak Tuhan. Ya memang panggilannya jelas. Setiap orang yang ikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikuti aku. Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kami menjadi umat kepunyaan Tuhan. Bahwa sebagai manusia biasa kami tentu juga tidak luput dari yang namanya pergumulan dan persoalan kehidupan. Tapi kami tahu di tengah kami menjalani hidup yang tidak mudah ini, masih ada Tuhan. Tuhan yang hadir lewat banyak cara. Tuhan yang hadir melalui banyak teman, sahabat, kerabat yang menopang. Dan janji Tuhan jelas bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kami sampai jatuh tergeletak. Kami sungguh berserah dan bersandar hanya pada kekuatan Tuhan ketika kami harus menjalani kehidupan yang tidak mudah ini. Kami tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Kami bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan, pagi ini kami juga bersahati, berdoa untuk saudara-saudara kami yang karena rupa-rupa pergumulan hidupnya masuk dalam kegelapan dan tawar hatinya. Bahkan mungkin ada dalam fase marah kepada Tuhan dan tidak mau lagi untuk hidup dalam persekutuan bersama dengan umat Tuhan. Mari Tuhan, biarlah belas kasihan Tuhan kembali dirasakan saudara-saudara kami ini. Biarlah mereka melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kalau Tuhan berkenan, pakai kami menjadi alat-alat kebaikan di tangan Tuhan.
untuk kembali meraih mereka yang tawar hatinya ini. Supaya mereka kembali hidup dalam persekutuan kasih dan mengalami betul cinta kasih pemeliharaan Tuhan. Bisa kembali menghitung berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, buat saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit dialaminya. Biarlah di tengah perawatan yang dijalani, pengobatan yang dijalani, saudara-saudara kami merasa bahwa Tuhan memang tetap berkarya untuk mendatangkan kebaikan buat mereka. Melalui tangan para dokter, melalui para perawat, melalui obat-obatan yang dikonsumsi, melalui terapi yang dilakukan, dan melalui perawatan penuh cinta kasih dari anggota keluarga. Lewat semua itu saudara-saudara kami yang sakit merasakan betul kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, memulihkan dan menyembuhkannya. Kami mengingat saudara-saudara kami yang bergumul untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lewat usaha yang dijalani, lewat pekerjaan yang mungkin juga masih dicari. Mari Tuhan, biarlah Tuhan pertemukan jalan untuk saudara-saudara kami ini, supaya usahanya berhasil mencukupkan kebutuhan diri dan keluarga. Pekerjaan didapat atau pekerjaan yang ada berkembang dan mendapatkan juga pemenuhan untuk kebutuhan keluarga dan dirinya. Kalau Tuhan berkenan ikut sertakan kami dalam karya untuk memberikan kelegaan dan pemulihan buat saudara-saudara kami, supaya mereka merasa bahwa di dalam bergumul itu, mereka tidak pernah dibiarkan bergumul sendirian. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa bersama untuk gereja kami. Kami bersyukur kami boleh beribadah di beberapa tempat. Kami rindu Tuhan, kami juga punya gedung ibadah, di mana kami boleh melakukan kegiatan, kami juga boleh beribadah, bersekutu di tempat itu. Kami sedang mengupayakan izin mendirikan bangunan untuk tempat ibadah. Kami mohon biarlah cinta kasih Tuhan menuntun tim perizinan dan tim pembangunan untuk bekerja dengan kesehatian, kerendahan hati, sungguh-sungguh hanya mengandalkan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang kuasanya melampaui akal manusia boleh sungguh-sungguh terbukti. Pada waktunya kami boleh menikmati beribadah di gedung gereja sendiri. Bukan untuk kesombongan kami, bukan untuk mencari kenyamanan diri, tapi supaya kami semakin dekat dengan Tuhan dan semakin jadi berkat buat sesama kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk negeri kami, Indonesia Raya ini. Kami bersyukur untuk penanganan pandemi yang boleh begitu baik dijalani. Kini kami masuk ke fase menjadikannya sebagai endemi saja. Jangan biarkan kami lalai untuk menjaga diri dan kesehatan kami. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan yang Tuhan berikan supaya kami boleh lewati masa pandemi dalam keadaan baik, sehat. Dan untuk itu kami juga mau kehadiran kami tetap membawa berkat buat sekeliling kami. Kehadiran kami bukannya menjadi sumber celaka. Untuk itu kami tetap waspada dan menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat wanita di tempat ini. Rupa-rupa hal yang harus kami kerjakan di tengah keluarga, kerja, usaha, pelayanan, di tengah kehidupan bermasyarakat. Ajar kami Tuhan, supaya kami mampu mengerjakan tiap peran itu dengan bertanggung jawab. Dengan hikmat Tuhan kami diberi kekuatan untuk membagi waktu, membagi kekuatan. Kami tetap dengan gembira melakukan setiap peran itu, karena di dalam tiap peran itu Tuhan menitipkan berkat untuk kami bagikan. Buat keluarga kami, buat orang-orang yang berelasi dengan kami, dimanapun Tuhan mengutus kami. Kami berdoa buat anak-anak kami Tuhan. Generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan yang juga begitu unik dan berbeda dengan lingkungan di mana kami pernah tumbuh waktu masa kami kecil dan remaja. Ada begitu banyak tantangan dihadapi anak-anak kami. Kami rindu Tuhan supaya anak-anak kami tetap menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang punya
filter untuk membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang benar dan mana yang tidak benar, supaya mereka memilih kehidupan, bukan jalan kematian. Biarlah Tuhan memperlengkapi kami sebagai orang tua dengan hikmat untuk boleh mendidik dan mengantar anak-anak kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Dan di dalam kedewasaan dan kemandirian mereka, mereka juga bersandar takut hanya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk retreat Komisi Dewasa Wanita di bulan Agustus nanti. Segala persiapan yang dilakukan oleh panitia, biarlah panitia bekerja dengan penuh kesungguhan dan kesehatian, diberi hikmat untuk boleh menyiapkan kegiatan ini, supaya semakin banyak jemaat wanita yang menggabungkan diri dan ikut dalam retreat nanti, dan disitulah pembentukan diri kami juga semakin besar di dalam Tuhan. Segala hal yang masih perlu dipersiapkan, biarlah Tuhan menopang dan menolong. Kami boleh menikmati acara itu nantinya dengan penuh sukacita dan kegembiraan, dan kami boleh mendapatkan pembentukan dari Tuhan untuk semakin menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami beribadah, bersekutu bersama. Inilah syafaat kami. Kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Dhani yang sudah menyampaikan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita pada hari ini. Walaupun kita dalam penderitaan, di dalam kesesakan, ingatlah masih ada Tuhan. Kuatkan hatimu dan jangan takut. Yakinlah Allah terus berkarya bagi kita semua. Nah, sebelum kita menyanyikan pujian kita dari PPK 145 dengan judul Jangan Sedih dan Kecewa, saya ingin sedikit memberikan gambaran atas pujian ini ya. Ibu-ibu ada yang kenal dengan Fanny Crosby? Kenal? Tahu ya, saya tidak kenal gitu ya, saya tahu begitu ya. Ya, kita semua nggak ada yang kenal Fanny Crosby ya, karena dia lahir di tahun 1820, sudah lama sekali gitu ya, di sebuah kota New York. Tapi sampai saat ini banyak di antara kita tahu akan nama beliau. Nah, Fanny Crosby menciptakan lagu ini adalah sebuah lagu himne yang diciptakan oleh beliau. Nah, Fanny Crosby ini adalah seorang gadis gitu ya, seorang anak perempuan gitu. Nah, dia tidak dilahirkan dalam kondisi buta, normal. Tetapi ketika dia masih kecil, ketika dia sakit mata, dibawa orang tuanya untuk berobat di sebuah klinik di kota itu, terjadi kesalahan dalam pengobatan sehingga mengakibatkan si Fanny Crosby ini kemudian menjadi buta. Gitu ya. Kalau kita bayangkan sekarang ini ya, kita merem aja 10 menit gitu atau 15 menit, kita nggak akan tahan. Ya. Karena semuanya gelap. Tidak ada cahaya, tidak ada warna, tidak ada yang bisa kita lihat di dalamnya gitu. Tetapi yang menarik bagi saya gitu ya, Fanny Crosby di dalam buku autobiografinya yang dia tuliskan satu pernyataan seperti ini. Jika aku punya sebuah pilihan, aku akan tetap memilih untuk tetap menjadi buta. Luar biasa ya, kalau kita bayangkan pergumulan dia ketika dari seorang yang normal penglihatannya menjadi buta tiba-tiba gitu ya. Itu bukan sebuah pergumulan yang ringan gitu ya. Bahkan teramat sangat berat ya. Sebuah pergumulan yang tidak mudah untuk dilewati dari satu hari ke satu hari berikutnya. Tetapi Fanny Crosby mengatakan, jika aku tertarik kepada hal-hal indah yang menarik diriku, mungkin aku tidak akan bisa menyanyikan lagu himne yang indah untuk memuji Tuhan. Nah, lagu yang diciptakan oleh Fanny Crosby ini, lagu himne, ada lebih dari 8.000 pujian lagu himne yang diciptakan oleh beliau gitu. Dan lagu ini tidak hanya dinyanyikan pada masa ketika Fanny Crosby masih hidup, tapi sampai dengan saat ini di banyak gereja
lagu ini masih terus sering dinyanyikan. Dan lagu ini syairnya itu begitu menguatkan banyak orang, gitu ya. Contoh lagu yang pernah dituliskan oleh Fanny Crosby yang mungkin sering kita nyanyikan juga di gereja, itu dari Kidung Jemaat 392, judulnya Ku Berbahagia. Dari KJ 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Dari KJ 388, Selamat di Tangan Yesus. KJ 408, Di Jalanku Ku Diiring. Kalau kita lihat lagu, judul-judul lagu himne ini diciptakan oleh Fanny Crosby ini ya, Ku Berbahagia, Ku Perlukan Juru Selamat, Selamat di Tangan Yesus, Di Jalanku Ku Diiring. Ini lagu yang familiar sekali yang kita sering nyanyikan di dalam gereja. Judul lagu itu menggambarkan pergumulan dia yang begitu hebat, gitu ya. Tapi luar biasanya dia bisa melewati semua itu. Bahkan ketika dia diberikan oleh pilihan sekalipun, dia tetap akan memilih buta. Karena dia percaya bahwa kebutaannya itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan boleh anugerahkan buat dia. Sehingga lewat kebutaannya itu, dia bisa memuji Tuhan. Menciptakan begitu banyak lagu himne yang kemudian menjadi berkat. Bukan hanya bagi orang-orang di tahun pada saat dia hidup. Tetapi sampai saat ini, lagu itu boleh terus menjadi berkat bagi kita juga. Kita akan nyanyikan pujian kita PPK 145, Jangan Sedih dan Kecewa. Judul asli dari lagu ini adalah Never Give Up. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Jangan sedih dan kecewa, teguhkanlah imanmu. Setialah kau selalu, kau kan diberi berkatnya. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Bait yang kedua. Beban berat menimpamu, hidup tiada harap. Pandanglah kemuliaannya dan ia akan menuntunmu. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Bait yang ketiga. Jangan sedih dan kecewa, sandarlah kepadanya. Tinggal di dalam kasih-Nya, anugerah-Nya limpahlah. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Dalam referensinya dikatakan, janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya.
Selanjutnya kita akan masuk di dalam persembahan. Sebagai nats persembahan saya akan bacakan dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai 18 yang demikian bunyinya. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah dan dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang baik, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, jika kami menghitung berkat-berkat-Mu yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami kagum akan kasih-Mu. Tiada terhingga, tiada terputus, setiap detik selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini pun kami bersyukur Tuhan memelihara hidup kami. Berkat-berkat-Mu yang tercurah Tuhan, sungguh kami bersuka cita. Bersyukur juga kalau pada pagi hari ini kami boleh membawa sebagian dari berkat Tuhan itu ke hadapan-Mu. Kiranya Tuhan menguduskannya, boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, di gereja-Mu. Kiranya Tuhan juga menganugerahkan hikmat kepada tangan-tangan yang mengelolanya. Biarlah dipakai seturut dengan pimpinan dari Roh Tuhan. Terima kasih Bapa untuk persekutuan di pagi hari ini. Kami serahkan persembahan hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Kita akan naikkan pujian kita bertumbuh di dalam kasih. Kita gayakan ya. Saudara seiman,
Mari kita mengakhiri persekutuan kita dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah tutup mata, tidak pernah tutup telinga untuk melihat dan mendengar pergumulan yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Kami bersyukur ada begitu banyak berkat yang Tuhan sediakan, berikan, dan bahkan berkat Tuhan dan rahmat Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Menjamin kehidupan kami, mencukupkan, bahkan ada kelebihan yang bisa juga kemudian kami salurkan menjadi berkat buat sesama kami. Ajar kami untuk menghadapi persoalan kami, tidak dengan tawar hati, tetapi dengan hati yang berharap hanya kepada Tuhan, untuk kemudian membuat kami punya kekuatan menghadapi persoalan kami, dan dengan tuntunan Tuhan kami boleh keluar sebagai pemenang dalam pergumulan kami. Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami di tempat ini. Ibadah itu akan kami lanjutkan dalam keseharian kami melalui kata dan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan dan mendatangkan kebaikan buat sesama kami. Iring langkah kami supaya kemanapun kami pergi, kami ada dalam perlindungan Tuhan, dalam keamanan dan kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan untuk juga menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita sudah selesai, silakan ibu-ibu bersaat teduh sejenak. Setelah itu kita akan mendengarkan warta. Shalom, ibu-ibu yang terkasih, mohon kesabarannya mendengarkan sedikit pengumuman. Pertama kali kami mengucapkan syukur, terima kasih kepada Bapak Pendeta Dani yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati pelayanan Bapak dan keluarga. Kami juga berterima kasih kepada ibu-ibu yang sudah melayani dalam persekutuan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan kami juga sungguh bersuka cita menyambut ibu-ibu yang baru pertama kali hadir dalam persekutuan wanita hari ini. Apakah ada? Oh, ada, Ibu Grace. Ini Ibu Grace, ternyata Ibu Grace ini dulu jemaat Saman Hudi bersama-sama dengan saya waktu kita masih muda ya, Bu. Selamat datang Bu Grace, selamat bergabung. Sungguh merupakan suatu kebahagiaan dapat bertemu dengan ibu-ibu semua. Silakan ibu-ibu yang di samping kiri kanan berikan salam kepada Ibu Grace. Oh, jago masak ternyata. Kita akan melihat flyer PW Agustus ya. Ya, ibu-ibu kemarin ini kan udah keterampilan, kayaknya ibu-ibu seneng banget tuh ya, ikut keterampilan itu banyak yang dapat berkat katanya aku dengar. Dan sekarang kita ada lagi nih, pelatihan keterampilan nih, berkreasi dengan ekoenzim dibawakan oleh Ibu
Penatua Tanti yang tadi merupakan PP kita ya. Silakan bagi ibu-ibu yang ingin mendaftar, ini tidak bisa diwakilkan ya ibu-ibu, harus di PW onsite. Dan nanti setelah PW selesai silahkan mendaftar ke Ibu Mary ya di belakang. Silakan Ibu Mary. Nah itu dia ibu-ibu, Ibu Mary. Nah, untuk reminder peserta retret nggak terasa ya, kita akan memasuki bulan Agustus ya. Nanti setelah PW selesai ibu-ibu yang ikut retret bisa mengambil kaos di meja belakang ya. Udah siap kan ibu-ibu? Siap ya. Kita tidak kalah pentingnya hari ini juga ada yang berbahagia ya, yang berulang tahun. Berikut adalah nama ibu-ibu yang berulang tahun sampai akhir minggu ini. Ya. Apa dari ibu-ibu yang hari ini hadir silakan maju ke depan ya. Kita akan menyanyikan lagu ulang tahun. Setelah itu kita mohon kesediaan Bapak Pendeta untuk mendoakan. Silakan. Silakan berdiri ya Ibu. Cuma sendirian Bu. Iya ya, kelihatan dari namanya ya, ulang tahun Juli itu ya nggak jauh dari Juliana, Juliani, Julianti ya. Kalau cowok ya Julianto ya saudara ya. Baik, kita akan bersama-sama berdoa untuk 6 rekan kita, saudara kita yang berulang tahun di bulan ini. Ya Bapa, kami juga kembali menghadap hadirat-Mu, bersyukur untuk ulang tahun rekan-rekan kami di akhir Juli ini. Kami bersyukur untuk Tuhan menghadirkan saudara-saudara kami ke tengah dunia ini dan juga masuk dalam persekutuan bersama dengan kami. Secara khusus Tuhan kami berdoa untuk Ibu Juliana Hutasoid, Ibu Neti Berliana Hutapea, Ibu Nurlela Sondrus, Ibu Juliani Lim, Ibu Lusita Julianti, Ibu Riang Hareva. Kami percaya tiap-tiap saudara kami ini ketika bertambah usia mereka, bertambah juga berkat, rahmat dan hikmat dari Tuhan yang mencukupkan mereka dalam menjalani kehidupan dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk pertumbuhan iman pribadi mereka. Kami berdoa juga untuk keluarga mereka. Kami berdoa sekiranya mereka masih bekerja atau berusaha, biarlah Tuhan juga berkati itu menjadi sumber penghidupan buat mereka dan keluarga. Tuhan berkati juga pelayanan yang mereka lakukan di gereja Tuhan maupun di tempat-tempat lain. Dan biarlah lewat seluruh kehidupan mereka, mereka memuliakan Tuhan dan jadi berkat buat sesama. Sekiranya Tuhan tahu apa yang sedang digumulkan ada dalam kerinduan-kerinduan mereka. Kami percaya Tuhan akan memberikan seturut dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih, biarlah saudara kami yang berulang tahun di bulan ini sungguh menjadi kehadiran yang juga menyemarakkan persekutuan kami dan membawa kebaikan-kebaikan buat relasi di antara kami. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup.
Amin. Selamat ulang tahun ya Bu. Kebetulan cuma sendiri ya Bu? Kami menantikan kehadiran ibu-ibu ya di PW berikutnya. Wah, cepat sekali nih Ibu Yanti. Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, abis ini kita akan foto bersama dan sebentar juga akan ada kue ya, ramah tamah. Tapi mungkin yang mau ngambil kaos, oh silakan ya, kita ramah tamah dulu ya. Yuk foto-foto maju ke depan ya. Ibu-ibu, kami undang untuk berfoto bersama dahulu. Baru kemudian setelah foto bersama, ibu-ibu ada keperluan di belakang untuk mengambil kaos retret dan juga lilin yang nanti akan dibagikan oleh PIC.